Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menikmati segarnya udara subuh dan kita melangkah datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut mau ulang kaji kita membaca Al-Qur'an pagi kini surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahiru wa in kuntum marda aw ala safarin fattaharu ya wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum walitimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shallallahul azim. Panjang ya. Panjang ya beko di matalo aja beko kita bahas. Pagi kini kita akan membaca dan mentelaah mempelajari surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan Allah kepada orang yang sudah beriman. Sianan dipanggil oleh Allah Ta'ala orang nalah beriman. Lah berimannya idza qumtum ila sholati. Jika kamu akan mendirikan sholat, jika kamu berkehendak bermaksud untuk mendirikan ila sholati, mendirikan sholat. Jadi sholat itu bahasanya adalah mendirikan, ndak sekedar mengarajuan, dan memang didirikan. Di dalam sholat itu awak sadari bahwa awak kudrat yang Allah berikan. Dengan adanya kudrat itu lalu kemudian tajalli sifat Allah di situ itu ada yang namanya rukun fi'li. Jadi ada gerak-geri awak tagak, berdiri batu, ada ruku, ada sujud. Kalau awak akan mendirikan sholat bermaksud mendirikan salat, di dalam tafsir dikatakan sementara kamu dalam keadaan berhadas. Awak berhadas dalam keadaan belum suci, tidak suci, tidak, karena mungkin awak ada hadas kecil seperti awak pipis atau takantui yang pada akhirnya mewajibkan awak untuk berwudu. Maka perintah Allah Ta'ala itu faghsilu wujuhakum, wajib awak berwudu kalau awak ke sholat, kalau awak dalam keadaan berhadas.
Kalau seandainya awak lagi suci tarawih, boleh saja langsung awak laksanakan sholat. Jadi iko bicara soal kewajiban berwudu bagi mereka yang sudah dalam kondisi berhadas kecil. Maka awak sadari kira-kira masih dalam keadaan suci awak. Kalau awak akan mengerjakan sholat, sebelumnya mungkin awak lah berwudu. Lalu kemudian kalau lah berhadas, latakan itu berarti batal wudu awak. Kalau wudu awak batal, akan awak mendirikan sholat, wajib bagi awak untuk berwudu. Karena syarat sahnya sholat itu adalah berwudu. Nah, berwudu itu tentu ada rukun-rukunnya. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu kalau awak bersengaja untuk mendirikan sholat, kok berarti kok untuk sholat bacanya Pak. Meskipun awak seyogianya itu dianjurkan untuk selalu berkekalan dalam keadaan berwudu. Nah, kalau Nabi kan memang beberapa kali dalam riwayatnya itu beliau ada berkekalan dalam wudu. Karena belum berhadas, tidak berhadas langsung sholat. Ada juga kemudian setiap akan sholat akan berwudu. Maka ada nilai terbaiknya awak memperbaharui wudu awak. Boleh sepanjangnya tidak berhadas, contoh dari antar maghrib ke isya. Masih dalam keadaan berwudu, masih dalam keadaan suci. Alunado yang membatalkan wudu elek. Kalau nyo tidur tu kaji ragu nak wak kira-kira kalau lah tidurnya tu lah tak kalau tu apa le endin dua lah tu ko kambang ni ku tu mau atak akong kate malah si ko tu nak tahu ado. Kalau itu dianjurkan untuk memperbaharui wudu awak. Kalau sebaiknya kan awak memperbaharui wudu juga. Tahu nak tentu je awak. Nak taraso je awak kantu itu malah suye. Jadi makanya ada yang menganjurkan untuk memperbaharui wudu awak. Memperbaharui justru ada dalam riwayat menyatakan itu yang lebih baik. Wudu awak lihat diperbaharui wudu awak. Ya malah tahu awak antara maghrib. Tapi kalau lihat do pengajian antara maghrib jo isya, lain menyalangnya waktu awak atau awak baca Quran. Nyo justru ibadah antara itu namanya intizarus sholat ila sholat, wa menunggu sholat untuk sholat. Jadi dari sholat ke sholat, menunggu sholat awak setelah sholat. Intizarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat isya setelah selesai waktu maghrib. Jadi awak selesai maghrib, baca doa, zikir, baca Quran, tambahlah do taklim, baca Quran, kemudian do pengajian dah. Kalau li aman dah ada masalah. Kalau seandainya ragu, awak tinggalkan yang ragu. Lakukan perbaru untuk awak beliau. Karena syarat sahnya sholat awak sempurna wudu awak. Jangan masalah ragu awak dengan status wudu awak tu tadi, apakah berhadas awak atau alun, ragu awak. Sedangkan wudu awak saja itu wajib sempurna tata cara pelaksanaannya. Nah, makanya kalau membaca ayat itu, apabila kamu akan mendirikan sholat, walaupun di dalam tafsir ada menyebut kamu dalam keadaan berhadas, tapi kalau membaca Quran saja, kamu akan mendirikan sholat, maka berwudulah. Artinya secara implisitnya, secara tidak langsung, kalau kau sholat berwudulah. Sebenarnya awak lah terbentuk, lah terpola kok. Kalau katibo katu sholat tu pipis kau keluar, ya tu nak. Pokoknya kan aduh tak rasa pipis kau tadi. Nya terbentuk loh. Jadi ya lah mangga ditetahan loh. Sepanjang lain ada halangan dewa untuk bau dua. Bau dua lah. Karena
setiap air yang jatuh dari bekas anggota wudhu awak itu tadi itu mendoakan awak. Jadi mangko bawudu iko mensucikan lahir dan batin. Mangko miftahus sholati tuhur. Kan ada awak tu anak-anak awak ngaji dulu miftahus sholati tuhur. Adapun anak kunci sembahyang itu yaitu suci. Ya benar. Jadi ada toharoh. Toharah itu suci lahir dan batin. Tidak suci secara fisik saja, tidak suci secara nampak saja. Awak ada nak mendengar an-nazafatu minal iman. Apa arti an-nazafatu minal iman tu? Kebersihan sebahagian dari iman. Para ulama pun adalah membedakan antara an-nazafah dengan taharah. Nazafah itu artinya kebersihan. Taharah itu pun artinya bersih. Yang membedakannya, kalau taharah itu suci lahir dan batin. Kalau nazafah itu memberasihan yang yang lahir saja. Jadi taharah itu bersih, taharah itu suci, bersih dan suci. Kalau nazafah hanya bersih saja. Aku haruslah pahami hebat kok pembahasannya, pemahamannya. Ternyata antara nazafah dengan toharah itu saja berbeda. Jadi bawudu kok tidak hanya untuk bersih, tapi juga bersih dan suci. Petang wakala membahas tentang hewan B2. B2 itu babi. Babi itu kalau diberasihan jua dia tahu dimandiannya, pakaiannya, disabunannya, disampuannya, digosok, bersih enggaknya? Bersih enggak? Bersih. Tapi suci enggaknya? Enggak. Berbeda memberasihan tu. Tapi kalau toharah kau tadi, awak bersih dan suci. Syaratnya awak sholat itu suci. Berarti kalau dalam kondisi berhadas ya wajib namanya berwudu. Kan cuma banyak pertanyaannya ketika awak istinja pipis. Kan ada kata dan atau awak tidak pipis. Itu bahas tentu awak ada pipis doh. Itu masih perlu istinja awak tu. Kalau awak ndak pipis doh, tu ndak pernah ndak wajib dia awak untuk cebok apa sawat itu cebok namanya. Pi kalau awak pipis buang air ketek, apa boleh buang air gadang. Hanya buang air gadang tuan yang ini. Walaupun di beberapa negara kayak di Singapura tu kalau awak cari WC itu air mahal di Singapura itu. Air itu informasi supply dari Malaysia. Itu toiletnya pakaiannya dah pakai air. Di hotel mewah semakin mewah hotel kok semakin ada air pakai tisunya. Jadi aduh jangan pesawat. Maka para lu awak pahami kalau seandainya awak pipis ketek buang air ketek ya cebok awak boleh buang air gadang. Itu tapi kalau tidak ya berarti langsung awak memahami rukun wudu. Jadi tidak dulu sifatnya dikaitkan antara pipis atau apa cebok itu dong. Itu kalau awak lah cebok, buang air gadang tu wajib cebok. Sedang saja kene awak decan cebok, bacara cebok. Amat tangannya memaci mengkue dia jam ambil gayung tangan suo, cleaning service-nya tangan kita. Jadi balik tangan kidang beno tu tangan suruhnya kau makan lah balik apabila kamu akan sholat fagsilu wujuhakum maka kamu melaksanakan wudu dulu baca wudu tu rukunnya yang dilakukan pertama fagsilu wujuhakum ko adalah
basahilah wajahmu. Basahi, ghasal ko ado artinya basah, ado mengartikan mandi, dialirkan air ke wajah. Mana wajah kau tadi? Mulai dari tampe tumbuh rambut di kepala kau, kalau bisa dilabiang ke tese. Kalau ada rambut orang kan ada daki bulu mak tu kau agak kan. Daki alis kau kan ada daki na rambut jadi pokoknya mulai yang rata-rata lah standar, berarti mulai kau dilabiang bulia. Dibasuh dewa. Dibasuh dewa, wa basuh jo ayat. Berarti ayat kau tampuang wa alirkan ayat itu tadi. Nah, kalau itu nan wajah kau tadi mulai dari siko sampai dagu. Kalau dilabiang ke bawah dia jo. Lebih bagus untuk menjaga kehati-hatian. Kemudian taling wawak dari tampe cingkonek telingo salah suwo jo kidah ko sina teraliri ayeuna tu sampai tu. Tapi awak biasa bau dua tu adonan pakai keran. Adonan pakai gayung. Adonan seperti air mengalir. Kalau air mengalir tu aman banawa tu. Lancar wak mengalir tu diambil ia tu disandua dia nunggu kuawak. Kok pakai keran masih bagus jo keran. Bisa wak tampuang tangan wak bisa dua tangan wak kau beroperasi membersihnya. Sampai kaiko sampai ke belakang, sampai kemari, sampai iko artinya sampai teraliri air membasahi semua wajah wak. Wajah wak yang nampak kan. Masuk je bibi-bibi awak kesali. Kau ada gara-gara pakai lipstick, bibi maha, lipsticknya nyanduknya bibi itu. Dan basam bibi itu lah. Itu bahagian dari wajah yang nampak. Iku awak berarti mengaji tentang sesuatu yang amat penting terkait dengan syarat sahnya salat awak. Maka awak memahami dari ketentuan tata cara pelaksanaan wudhu. Duh itu tadi arti cahaya supaya bercahaya. Iko soal yang rukunnya berupa yang wajib harus awak lakukan. Sesuatu yang kalau awak tinggalkan batal wudhu awak. Mana itu? Mulai dari membasuh wajah, membasuh muka awak tadi. Kadang-kadang kan awak pakai gayung kok, pakai gayung kan cuma masalah pakai gayung kan. Ada orang si tangan awak enak. Tentu pastikan itu bahas supaya sampai makona laki-laki nama ke kopiah di anaian kopiah kalau bisa dibuka dan akan menyapu kepala. Jadi di basuh kok. Baik, nama jangui itu diselang-selangi awal sunat tu nyelang-nyelangi jangui itu tadi. Nama jangui di dua kan ada jangui dah. Ayat bekas wudhu mandi itu ada mensyaratkan mensyaratkan ayatnya mustakmal atau tidak mustakmal. Itu itunya mandian lain. Silahkan saja terserah dinyo itu. Nenda boleh adalah awak berwudhu dengan bekas ayat mandi itu boleh tidak? Tapi kalau mandi dengan bekas air wudhu hemat, dalam berwudhu kau sendiri dianjurkan hemat air. Jadi kalau seandainya awak untuk mandi, nak ada mensyaratkan mustamal. Jo iya apa lah nama itu? Jo nama ini mandi jo iya banda atau iya pun ada salah. Karena mandi itu sendiri itu kan hanya untuk membersihkan diri. Lain halnya dengan mandi wajib itu loh. Itu kan para lulo bego airnya suci lagi mensucikan. Iya. Itu kan analisa logika yang dibangun sendiri itu. Jadi kan bekas air wudhu tu mengalir di tampung lihat. Kalau bisa kan lapih air wudhu itu ke bumi ni.
Lapih itu tainda itu ala lapih dosa itu berarti lo dosa ke badan lihat itu jadi lain. Ya artinya kalau logika nanya bangun itu tadi, dek karano bekas air wudu itu adalah lapih dosa deh. Itu ditampuang lo. Jadi laki lo ke badan dia, itu laki lo ke badan dosa itu lihat. Kalau logika itu nanya wan. Yang pasti memang dalam riwayat itu disebut, salah satu riwayat itu disebutkan bahwa setiap air bekas air wudu awak itu sendiri yang mengalir itu seiring dengan rontok sadu kok ketika awak nan sunat kok ketika awak kumu sekurang-kurangnya dari kotoran-kotoran mulut awak muncung awak kok kan banyak kotorannya juga pokoknya bulu-bulu bangko ada kotorannya lah kan. Ada muncung ci iduang, ada ci mato, ada ci bana. Tu le ci muncung ada ci muncung. Ci talingo, pokoknya mana lah ada situ. Dengan wak kumu-kumua keluar ci iduang wak masuk ya ke iduang keluar lo sadwe. Muka wak kan wajah awak takatu kulo mungkin dari situ ada matu awak mencali nama. Kemudian dari wajah awak kau sendiri dan segala macamnya tutuang dengan air wudhu itu tadi bersih. Kan bicaranya adalah bersih dan suci. Wallahu a'lam. Ya, jadi apa yang pertama kalau bicara yang dalam ayat Al-Quran meskipun di secara umum itu kan ada 6 dimulai dengan niat. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu 6 ampe dalam Quran kok ada ampe. Tetapi memang untuk terkait dengan awak melakukan wudhu itu memang menurut Syafi'i diwajibkan berniat. Awak ke wudhu wajib berniat karena dasarnya apa? Innamal a'malu biniat. Karena hadis satyo karajoko harus diawali dengan niat. Apalagi awak sengaja untuk wudhu awak ko baca niat. Niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari listibahati sholati fardan lillahi ta'ala. Sengaja awak berwudu, sengaja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil untuk menyengaja mendirikan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau baca niat itu, ketika awak akan membaca mengajarkan rukun itu tadi, masuk wajah awak, itu awak membaca niat. Tapi sebelumnya disunatkan awak membaca bismillah. Disunatkan awak membaca bismillah. Jadi berwuduklah dengan membaca bismillah. Bismillah aja dia, kalau lebih bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang mengatakan ya, kalau seandainya orang belum dikatakan wudhu kalau lu membaca bismillah. Baca bismillah, kalau lupa di awal boleh dibaca di tengah. Kalau lah selesai itu boleh, atau kamu gak boleh. Nah jadi makanya ketika awak akan membaca sunnah mengajar sunnah gua kan sunnah dulu awak kalau jago lalu pun awak kalau kamu ambil air kamu masukkan tangan awak ke gayung dibasuh tangan dulu, basuh tangan sela-sela jari awak itu tadi menyilang-hilang. Jadi makanya dalam apa namanya itu ketika covid dulu kan dianjurkan mencuci tangan pakai sabun. Sebenarnya ajaran agama awak itu memang awak jago lalu pun awak harus apa namanya itu mencuci tangan. Karena tentu kama tangan kau melewa-lewa gitu kalau lalu dah. Nanti saya waktu lalu tu nak tahu antah kama apa tangan kau malalai. Jadi maka ketika awak akan berwudu atau sebelum masukkan tangan awak ke bejana ya dibasuh tangan kau. Itu ada hadis itu. Jadi kalau awak jago lalu maka awak diperintahkan untuk mencuci tangan awak. Di selama-selama kan karena awak nak tahu ketika lalu kan logika jelas itu. Jelas sehingga maka itu yang perlu perhatian baca bismillah dicuci tangan. Lah, apa pertama tadi faksilu wujuhakum. Maka
basuhlah wajahmu. Berarti dengan air wudhu tu tadi. Wajah mana muka tu tadi? Alah wak pahami muka, wak pastikan itu. Kemudian berikutnya adalah wa aidiyakum ilal marafiqi. Maka basuh juga dua tanganmu sampai dua siku. Dalam tafsir dikatakan masuk di dalam siku itu, ujung siku sini, jangan sampai perbatasan saja, lebih di sikunya. Jadi awak diwajibkan, itu ada perlu kehati-hatian karena dalam berwudu harus sempurna, harus hati-hati. Awak kecil lah berwudu tapi tidak dinilai berwudu karena wudu awak tak sempurna. Mangku ada banyak perintah dalam Al-Quran. Nah, naniko barangkali yang perlu awak pahami kalau membaca kepada teks Al-Quran, waw itu namanya waw ataf. Ataf itu berarti perintahnya basuhlah dua tanganmu sampai mata siku, sampai lebih dari itu seperti dinyatakan oleh sunnah. Berarti kalau awak pakai keran, lebih paham awak kalau pakai keran, kan bisa awak mulai dari tangan awak tuh sampai ke dua siku. Kalau pakai keran awak bisa di siku, dialiri dari ujung jari awak kau. Kau pakai gayung bisa aja pakai gayung dekat kau. Tapi kan tangan suhu awak macam gayung. Kadang-kadang untuk memastikan siku awak kau perlu awak letak gayung oleh awak lihat. Kadang awak siram saja, bekon tali sampai yang kau osong lihat. Bisa saja awak osong. Artinya awak mulai dari ujung jari kau sampai dua mata siku. Kan lebih banyak awak kan tak kojo yang boleh kayak gitu. Tapi kalau memahami dari ayat kau yang afdalnya itu mulai dari ujung jari kau sampai siku kau. Jadi awak labihan. Aduh nama labihan sampai ke ketiak guys. Itu kalau seandainya awak ndak boleh pakai sembilan, tapi kau pakai baju awak tu boleh sampai ke ketiak. Mangko mau pakai baju tu jangan sampai-sampai. Mangko di lapangan tangan tu bisa bau wudu awak harus tahu kepentingan awak ke bau wudu guys, sampai bisa dilipit sampai ke ke katak awak. Mengalu baju di basahan. Tangannya, kok kanai baju gitu. Yang penting tu tangan awak kok teraliri air. Lalu kok kanai baju tu bahama gak lain. Nama nak kena bahasa kok dalam baju tu basahan. Kanai baju nama ada. Lah. Pokoknya yang disuruh tu adalah membasuh tangan, tidak membasuh baju doh. Kanai baju dekat tangan tu bahama gak nyolai. Hati-hati nah. Sebenarnya basah lah baju awak. Kok kanai dia tu bahama gak alai Nya kan masih ini doh. Lah jadi awak membasuh tangan awak sampai mata siku, terlewati mata siku itu tadi. Ikon harus pastian. Kadang-kadang mereka mencemeng-cemeng, mencapek-capeknya atas sempurna, mangko iku dingian. Hati-hati awak ketika membasuh tangan kau tadi. Sampai dak kamari. Kadang cemeng senek-seneknya kadang-kadang boleh nak pakai gayung tu kadang-kadang asal kata saya. Mengajan, hujan masbuk awak, kaja-kajanya wudu. Nak perlu dikaja mana dolai kau yang telat awak sampurna wudu awak dulu. Iku terlambat awak lari-lari atau wudu so tang menkancangnya leh. Nak sampur dia sama yang nawak kaja tu kayak nak sah dia kan wudu awak nak sah. Nyo syarat awak jadi tentara tu Iyo tak sasak, tapi tak sasak tidak boleh meninggalkan kesempurnaan wudu awak. Ndak koti dia solat tu dulu imam tu kaman muazzin tu. Ada tu kan 5 tibo lo beko ada pe. Ada pe rakaat kedua ko, udah alhamdulillah.
Makanya dulu etika na mulut tak sasa tak ada kajap na motor kongkang lo ada. Jadi wak terima je, jadi mana pe ada wak ko nakai kedua jadi. Tu wak lanjutnya sudah tu. Itu mangkoi dapat ne tiba wak sebelum orang azan. Ke tu teori ni tu. Ko yo nyampang tak tu ba amaga nyulai tol talalu awak. Namo je talalu takalo. Di mati boy je di mana pe je dah wak. Dah ikuti lanjut mas jadi masbuk awak. Nah maksudnya adalah bahwa janda mengajan itu lalu kemudian meninggalkan kesempurnaan wudhu awak asal-asal dia membasuh tangan tolek. Nah, jadi dibasuh tangan itu sempurna, bahkan ngangkui kuku-kuku awak kok para lu di perhatian ada kuku panjang orang bakal kalah hitam kuku itu. Nah, mangkoi kalau mangko mulai dari ujung jari kok ya kalau pakai keran kan di jari itu aja aye selikan diperhatiinnya selikan. Ah, mangko nan jari kok jangan pakai namanya itu kotek. Kuku kalau pakai kotek karena wudhu aku adalah isolul ma'ila a'dha'il wudhu, mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Kalau tangan kau tadi mulai dari ujung kau sampai melebihi dari siku kau tadi, itu anggota wudhu awak yang wajib teraliri air. Ya ini kali masuk menyerap airnya mah. Yang nak boleh tu adalah menempel. Kakak kau kau kan air kau. Di lampu di pelampuk kau di siram air dia teh kan masuk air ke dalam rumah. Itu malampo nama tu tempelan nama lampu. Tapi kalau inai itu nyola menyatu lo di dalamnya itu. Nah, kalau inai itu kan kadang-kadang justru menyehat. Kalau inai itu apa tuh menyehatkan atau inai itu? Menguatkan kuku. Kan cantik lah di dua kuku itu kalau pakai inai itu kecil orang dan suku je inai. Nah, ini tak boleh tu pakai kotek. Kotek tabak tu ditempel, tertempel mengalir dia tu. Nah, tapi itu itu orang lagi satu bulan kan, memenuhi syarat untuk dan dia itu tidak itu. Tapi dari dalam gaya yang pusing ni, pasti ada saya ada isi lah. Ya memang ada je imam mazhab yang membolehkan begitu. Tapi kalau merujuk mazhab Syafi'i itu memang dalam berwuduk pun ketat. Dianggap nama air mustakmal. Air mustakmal apalagi dalam gayung kene. Tapi kalau mazhab Maliki tidak ada masalah. Iya jadi kesegetek jadi gayung tu lain. Jadi dalam bak bana ada bala do ada batasan minimal Ya, jadi kalau dalam lebih dari sekolah yang melebihi bana tak masalah. Bila je lah, lebih sekolah kemudian biarlah ni kini tambah sekini lah tu baca puak. Memang kalau menurut mazhab Syafi'i itu mustakmal dan tidak sah wudhunya karena airnya tidak suci lagi mensucikan. Dua air kau suci dan ada suci yang mensucikan. Air karabia tu kan suci tu, tapi nak mensucikan. Nah, apalagi ayat bekas, ayat mustakmal. Mangko dalam bau dua pun dalam kajian fikih. Kini kau kan pengetahuan awak, informasi awak tentang mazhab kau banyak. Awak pun para dulu mempelajari dan membacanya, sehingga awak punya literasi yang banyak. Tapi nak boleh ada panik tentang itu doh. Kau ragu, bingung nama itu pilih korang ketujuh awak, korang kelamak awak. Jadi lo taufik namanya. Dan jalan dalam konteks wudu kalau awak merujuk kepada mazhab Syafi'i, ya udah memang diperhatikan air kesempurnaan air itu dalam sucinya, ada batasannya. Jangan biar lo ya wala lebih kulah tu biar juga gayung di dalam gayung tu lah tambah sengenek barang tu tadi. Tapi yang pasti dalam sunat berwudu tu awak tetap hemat air, apalagi air keran. Ia kerana sebenarnya ketika membiak air wudu di tangan di matian tidak malah, matian jo tarik wala bodoh nanti dia lihat. Kalau awak di musajid disuruh komencoy so dia mau juga kadang ia boleh
Digadang tadi memberci mau basah lo sadue deh. Ada perilaku yang tidak hemat. Nah, jadi makanya untuk membasuh dua tangan awak tadi batasannya dan kemudian tata caranya. Kalau bisa tentu awak mulai dari ujung jari tangan awak sampai ke. Kalaupun ada yang melakukan begini payah benar takako, silahkan boleh juga. Tapi kalau bisa takako tidak sempurnakan supaya berhasil. Lah paham tuh tentang dua tangan gua tadi. Nah, jadi tangan dan kuku-kuku perlu perhatian. Wamsahu biruusikum. Wamsahu bi pakai ba bagai huruf dengan ilsok, dan sapulah kepalamu. Aku menyapu kepala secara urutannya mulai dari wajah, dua tangan, kemudian menyapu kepala. Kalau yang tadi membasuh kau mengalirkan muka tu membasuh muka, membasuh tangan. Lalu kemudian berikutnya menyapu kepala, bukan membasuh kepala. Menyapu ko ditampoi wudu adalah itu tadi itu disapu leh. Kok soal menyapu ko barangkali para lulu kita jabarkan. Jadi menyapu kalau menurut mazhab Syafi'i menyapu sakare kepala saja, ubun-ubun dia jadinya. Mengko banyak laki-laki itu kalau nanda awak mazhab Syafi'i kan takako aja mah. Menyapu namanya kan. Mengko nada sabut menyapu rambut. Disuruh menyapu rambut atau menyapu kepala? Menyapu kepala. Karena adil. Kalau disabut saja rambut, berarti nak kasado kepala orang punya rambut, orang nak punya rambut Tapi kalau menyapu kepala, nam pasti orang punya kepala sudah. Kalau orang nak punya kepala tu nak ada uduk itu dah. Nah, jadi ado menyapu kepala, disapu kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun ada juga yang menyapu sampai kamu ke belakang dulu, kemudian tarik ke muka balik. Termasuk mazhab Maliki. Jadi kalau bau tua Maliki itu kok kalau bedanya sama Syafi'i kok kan membasuh namanya. Kalau Maliki itu dia banyak sosok saja, wajah sosok, tangan sosok, kepala pun sosok. Jadi sosok namanya disapu. Kalau memadai kok bagi masyarakat disapu kok. Tapi kalau sempurna ke belakang bagus. Lalu kemudian dengan membasuh telinga, dan dua telinga itu tadi termasuk sunat wudu. Jadi sunat itu menyapu telinga kok. Menyapu telinga atau membasuh telinga? Menyapu, jadi basuhnya dimasuknya ke telinga kok. Ayo pakaklah lawak ini. Lalu kemudian kalau mazhab Syafi'i terpisah menyapu kepala dengan menyapu telinga. Kalau ada mazhab Hanafi itu karena menganggap bahwa telinga itu bahagian dari kepala. Dia sudah menyapu rambut itu langsung sekali. Kalau mazhab Syafi'i bonggoan cici. Karena ia itu lah mustakmalnya cici jenis lo. Itu saja di mazhab Syafi'i lah dianggapnya ya mustakmal. Dari osohan kepala itu tadi, itu dilanjutkan ke telinga, dianggap oleh mazhab Syafi'i itu lah mustakmal karena bagiannya lah tersendiri lo. Mengko bodoh cek telinga cek lo iya. Kalau nang sunat tadi nang telinga kau tadi, awak ada memastikan masuk zahir dan batin. Mengko tujuan masuk ke dalam, ampu ke belakang di luar. Jadi luar dalam. Jadi basuh. Tapi kalau pakai gayung waktu cie-cie. Itu cie-cie. Kalau pakai keran kan bisa langsung sekali. Itu pakai keran. Jadi kalau kepala adalah disapu. Jadi namanya di dalam tafsir disebutkan lil ilsak. Lil ilsak menggesek, digesek, digosok. Menggasok, menyapu itu tadi dengannya kepala tanpa mengalirkan air. Jadi kalau awak menyapu kepala kau tadi,
Ndak mengalirkan air tu ada orang wudu, tu dilapihnya iya tu, tu dia nolak. Bukan kalau wajah kau tampung iya tadi. Wang biaya itu tadi wang masuk angka wajah wang tadi. Tapi kalau kapalo ditampung ndak dimandian lembu itu dah. Disapu dari basuh lo dah. Basuh tu gaya disapu dari air itu tadi lah dia nuan disapu. Bekonya dalam wudu pakai keran siram aja kepala je iya. Basah je kuduk aja kepala je baju sini. Lah bawa palu hai kan. Jadi mengkoe disapu. Telinga pun disapu lo. Jadi masukno telinga ke keran tu di anu lo. Tanya nyawa deh. Kadang-kadang kau dengan semangat deh lo. Lalu kemudian ini adalah satu jenis, maka mencukupi sekurang-kurangnya apa yang diyakini menyapu setengah rambut menurut Syafi'i. Ya, setengah rambut saja pokoknya adonan ubu-ubune dari kekan yang kau tadi adon sampai kane rambut ya. Tapi nama botak tu nak rambut ya dah. Kapal lu aja ya. Ya, tapi yang dimaksud itu memang adalah kepalanya. Nah, penyebutannya adalah penyebutan kepala. Karena setiap kapalo ko nak kasadoan rambut dah. Tapi setiap rambut pasti do kapalo. Iyo ya. Alai, harilah zaman 6 je. Wa arjulakum, buat selesainya wudu keluar. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang kampeknya adalah membasuh kaki. Kau ba'a wa arjulakum. Kau orang-orang pesantren membacakan bin nasab. Wa arjulakum kau nasab. Nasab kau bari patah. Kan wa arjula. Ba'ana wa arjuli. Di atas tadi biru usi. Ada bahu khafat. Jadi kalau biru usikum membedakannya dengan membasuh dengan menyapu. Wamsahu biru usikum kau hanya kalau kapalo menyapu. Wa arjulakum ndak menyapu lo, sama lo balik ke atas wa aidiakum tadi membasuh tangan tadi dibasuh, wajah tadi dibasuh, nyo atap ke atas tu, maka arjulakum dibasuh lo kaki, dibasuh dua kaki sampai dua mata kaki, sampai dua kaki itu guys sekali. Jadi iko menunjukkan bahwa ditentukan oleh sunnah bahwa nang kaki ko ya dibasuh. Nak digosok-gosok ciek dia aja dan nak disapu dah. Jangan menyapu kaki, membasuh kaki. Karena dalam ayatnya ko adalah nasab. Atapnya kata faksilu. Basuh bulalah kakimu, dua kakimu. Kalau tak masuk banyak hadis itu terkait dengan tumit waktu. Nang kaki yang dibasuh bau dua tapi nak sampai di atas dua mata kaki dah. Mana dua mata kaki kau tadi antara tumi jo bati. Kau kan ada pergelangan kaki kau tadi ada kenek dah. Di situ tu batin. Nah nama bosok dia terada. Kata kau pakai kran, kau namanya terjadi kran. Jari kaki aja di basuhnya. Nah nampak di belakang kau kurang diperhatikan. Kau kehati-hatian awak. Hati-hati awak para lu awak pahami itu. Jadi mengko disebutkan apa itu Ka'bah yang dijelaskan oleh tafsir go, dua tulang yang timbul pada setiap kaki di sisi perpisahan batih dengan tumit. Kok kan ada nan dua mata kaki itu kan menonjol tuh, ada tulang yang menonjol. Cuba lihatlah anu awak tu, dua mata kaki itu kan disuruh yukida kan agak anu mata potong buang betul. Ngomong nonjol itu lah dua mata kaki itu. Nyo letak di atas dari tumi, di bawah dari bati. Berarti batinnya tu pergelangan tu naik ke atas sampai ke pergelangan. Jadi itu yang dimaksud dengan dua mata kaki itu tadi. Lalu kemudian kenapa dipisahkan antara tangan dengan kaki yang dibasuh dengan kepala yang disapu? Itu memfungsikan faedah wajib tertib di dalam bersuci semua anggota wudu. Kan pertama itu adalah wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan sampai dua mata siku.
Lalu kemudian dipisahkan membasuh itu dengan ada penyebutan kaki jelek. Kan basalo-salo tu dengan menyapu kapalo. Itu menunjukkan urutan. Ba'a mengko diletakkan dulu membasuh muka, membasuh kaki. Ba'a membasuh muka, membasuh tangan. Ba'a langsung membasuh kaki. Kan sama-sama membasuh ketiga itu lah. Kenapa diletakkan di antara membasuh tangan dan kaki itu disalo-salo dengan menyapu kapalo? Itu tertibnya. Jadi tertibnya adalah dibasuh wajah, dibasuh tangan, disapu kapalo, baru dibasuh kaki. Itu berarti rukun berikutnya adalah tertib. Dimulai dari niat, tambah niat di awalnya, di belakangnya urutan. Aku berurutan, jadi urutannya seperti itu. Jadi memfaedakan itu menurut mazhab Syafi'i. Dan juga diambilkan wajibnya niat mengawali wudu awak. Itu kalau dalam ayatnya kan nampak gitu. Menyuci wajah, menyuci dua tangan, membasuh dua tangan. Kalau kapalo hanya disapu dan kemudian membasuh kaki. Berarti ada urutan itu tertib, diawali dengan niat, di akhirnya tuh mensyaratkan perlunya berurutan. Lah paham tentang wudu tuh. Ikon awak perhatian karena memang kesempurnaan ibadah sholat awak banyak kajian-kajian wudu kok yang mesti harus wak bahas, wak perhatikan dengan pelaksanaannya. Setidaknya dengan pengetahuan kok terevaluasi bahwa pelaksanaan wudu awak. Kau wudu malam yang 70 lah 260. Tapi kadang-kadang wudu awak selama kau masih wudu alam itu masih belum standar. Maka kau evaluasi. Jadi mengaji kau untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah awak sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan menurut Al-Quran dan hadis. Nah, berarti ayatnya masih panjang. Wak lanjut dan biswa ayat. Itulah dulu ayat yang kita baca, ayat ke-6 surah Al-Maidah, seputaran pelaksanaan wudu ketika awak akan melaksanakan sholat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.